Halo teman-teman, selamat datang di channel Grit Auto. Kali ini kita ngebahas tentang Mazda 2 Sedan. Betul sekali teman-teman, akhirnya Mazda di Indonesia merilis Mazda 2 Sedan. Meskipun Mazda 2 yang Skyactiv, yang hatchback, itu sudah muncul dari 2015, kemudian sudah ada faceliftnya di 2019. Akhirnya baru sekarang Mazda 2 Sedan diluncurkan di Indonesia. Dan saya bisa mengatakan bahwa ini mobil ada beberapa hal yang menarik, yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Karena pertama, harganya sama persis, bahkan 338,8 juta antara yang Mazda 2 hatchback dengan Mazda 2 sedan. Lalu kemudian dia juga punya beberapa nilai lebih layaknya sedan gitu ya. Dia terasa lebih elegan, terasa lebih matang, lebih mature. Dan ulasan lebih jauhnya adalah apakah dia seseru atau seasik ngebawanya seperti yang hatchback, atau mungkin ada beberapa kelebihan dan kekurangan lain yang teman-teman yang sedang naksir perlu tahu. Kira-kira Mazda 2 sedan cocok apa enggak ya? Ikuti terus videonya. Teman-teman, sebelum kita nanti ngerasain keasikan berkendaranya kayak gimana, kita perlu banget untuk ngebahas bagian eksteriornya. Karena ini sedannya menurut saya bentuknya menarik. Jadi teman-teman kalau inget dulu ada Mazda 2 yang sebelum Skyactiv gitu ya, itu yang hatchbacknya keren banget. Tapi ketika yang Mazda 2 sedan itu muncul, kami sih ngelihatnya kayak kurang proporsional gitu. Itu kayak Mazda 2 hatchback kemudian ditambah bagasi, jadinya Mazda 2 sedan. Bagi kami saat itu Mazda 2 sedan itu tampilannya bener-bener mengurangi selera kita terhadap Mazda, karena Mazda 2 yang hatchback itu keren banget. Sementara kalau yang ini teman-teman, ini mulai dari garis bahunya yang mengkurva, lalu kemudian proporsi bagasinya, bagi saya ini adalah mobil dengan desain yang terasa pas, enak dilihat. Saya suka dengan tampilan Mazda 2 hatchback, tapi bener-bener nggak masalah dengan Mazda 2 sedan. Bener-bener proporsional buat saya dan enak dilihat. Dan di depan teman-teman, kelihatan di sini krom-kromannya rasanya lebih pantas buat Mazda 2 sedan. Karena memang salah satu aura dari sedan adalah dia terlihat lebih elegan, lebih premium dibanding hatchback yang citranya lebih sporty, lebih dinamis gitu. Lampunya LED dengan DRL, mungkin ini sudah cukup umum ya untuk ukuran mobil zaman sekarang. Dan krom itu juga ada di bagian bawahnya teman-teman. Apakah sudah kebanyakan? Enggak sih. Rasanya masih aman-aman aja. Artinya dengan frame grill yang kromnya banyak gitu, lalu ada di bawah bumper. Buat saya ini masih efektif untuk ngebuat dia terlihat premium. Lalu rodanya teman-teman, ini pakai Dunlop, ukuran bannya 185 60 R16. Ini velgnya nggak banyak aksen nih, nggak dual tone, nggak ada hitam, nggak ada silver gitu ya. Dan justru dengan warna yang monokrom kayak gini, ya pas dengan keseluruhannya. Dan by the way, ini warna bodinya platinum quartz. Jadi dia punya yang warna soul red itu ya, yang salah satu warna yang ikonik di Mazda. Cuma ini salah satu hero color terbarunya Mazda nih, platinum quartz. Kalau yang soul red crystal itu kan rasanya lebih sporty gitu ya, sementara kalau ini lebih tenang warnanya, ini platinum quartz. Kemudian di bagian belakangnya teman-teman, yang tadi saya sebutkan, buat saya ini nggak ada masalah. Dan sebenarnya itu sebuah pencapaian, karena yang seperti yang tadi saya sampaikan, ngebuat mobil sedan gitu ya, dari basis hatchback itu nggak gampang untuk desainnya diterima sama banyak orang. Dan bagi saya dengan tampang dan postur seperti ini, Mazda 2 menurut saya punya kesempatan untuk diterima karena desainnya oke. Teman-teman ingat dulu ada Ford Fiesta yang hatchback, lalu sedannya nggak se-oke tampilan hatchbacknya. Lalu Mazda 2 yang dulu sebelum Skyactiv yang hatchback, lalu kemudian ada sedan yang sedannya nggak se-oke tampilan hatchbacknya. Jadi ya ini sebuah apresiasi buat Mazda. Nah, teman-teman lihat di sini ada kayak ductile gitu ya, kecil.
Lalu di sini ada sensor parkir 4 buah, kemudian ada kamera parkir. Selebihnya ya nggak ada hal yang impresif dibanding misalnya Honda City atau Toyota Vios. Tapi kalau dibanding sama MG5 GT, salah satu rivalnya, menurut saya desainnya memang nggak seagresif si MG5 sih. Cuma ini kembali lagi sebagai sedan dia rasanya lebih ke mature, lebih ke elegan. Dan sekarang saya pengen ngebahas di bagasinya. Nah, ini secara ruang teman-teman lebih besar dibanding yang hatchback punya. Dia lebih panjang juga sehingga ya buat menampung koper yang lebih besar dia lebih akomodatif gitu. Dan ini sudah jelas lebih besar, dan kalau misalnya butuh ruang lebih gede lagi, ini bisa ditarik untuk kemudian melipat sandaran bangku baris kedua gitu. Tapi sebenarnya jarang ya sedan dipakai untuk bawa barang yang gede-gede banget gitu ya. Cuma ya artinya kalau misalnya perlu, ini bisa untuk mengakomodir barang yang lebih banyak gitu. Lalu dorong aja, slap slap gitu, jadi deh akomodasi lebih besar. Selanjutnya kita ke baris kedua dulu teman-teman. Jadi ini dibagi porsinya 60-40. Jadi kalau misalnya ini dilipat, yang sebelah kanan masih bisa untuk didudukin penumpang. Nah, yang pengen saya sampaikan adalah ini mobil sebenarnya secara keseluruhan panjangnya lebih panjang dibanding hatchback, 280 mm, sekitar 28 cm lebih panjang dari hatchback. Tapi secara legroom sebenarnya sama aja karena wheelbase-nya pun juga serupa di 2570 mm. Sehingga secara legroom biasa saja ya, kalau nggak mau dibilang kurang. Ini teman-teman lihat, ini udah di set buat ketinggian saya 168 cm. Legroom yang tersisa sekitar 5 jari, apalagi kalau berselonjor mungkin kurang dari 5 jari, sehingga saya bisa mengatakan bahwa ini bukan mobil yang lega untuk legroom. Di headroom sudah cukup lah ya, untuk 5 jari ke atas pun udah cukup. Bagi saya pemiliknya mestinya tuh ya pengemudi yang nyetir sendiri gitu ya, karena kalau disupirin kayaknya nggak nyaman duduk di belakang gitu karena keterbatasan ruang. Kemudian ini sudah dengan leather gitu ya, semuanya termasuk setirnya juga sudah kulit. Jadi ini enak teman-teman, disentuh bahannya halus. Kemudian aromanya pun juga enak, rasanya mahal gitu ya. Jadi kalau untuk memberikan rasa mewah atau rasa mahal gitu, menurut saya ini Mazda 2 Sedan bisa memberikan itu. Cuma saya pribadi, saya kurang suka dengan warna pelapis kulitnya ini sih teman-teman. Ini warna kulitnya kayak agak kebiru-biruan gitu. Kalau saya mendingan hitam sekalian, kalau saya. Dan sekarang saya sudah di kursi pengemudi teman-teman. Ini adalah singgasana utama bagi Mazda 2 Sedan, karena ya di kelas ini di smallnya baik hatchback maupun sedan, Mazda sangat memberikan orientasi lebih kepada pengemudi. Jadi ini sangat driver oriented. Saya suka dengan lingkungan yang ada di Mazda 2 hatchback, dan di sini di Mazda 2 Sedan pun demikian, sama menyenangkannya. Meskipun secara format dia sedan sudah lebih elegan gitu ya, sudah lebih matang, tapi dia sama asiknya menurut saya. Yang bahkan dari posisi duduk teman-teman, ini terlepas dari banyak pengaturan gitu ya, ini ada head adjuster, bisa naik turun, maju mundur seperti biasa, rebah tegak, kemudian setirnya pun juga bisa maju mundur, naik turun gitu ya. Tapi secara keseluruhan format kursinya, kemudian visibilitasnya itu enak, apa ya, seru jadinya. Kita bisa cukup rendah posisi bangkunya, tapi bisa tetap melihat ke sekitar dengan leluasa. Dan termasuk batang setirnya yang enak digenggam, kemudian kulitnya yang mewah gitu ya. Bagi saya Mazda 2 Sedan ini sudah bisa memberikan keasikan bahkan sebelum jalan, bahkan dari lingkungan kokpitnya aja. Sekarang saya mesti nyalain dulu
mau nunjukin yang lain. Tadi masuk dengan keyless entry, lalu kemudian nyalain dengan tombol, dan kuncinya teman-teman mungkin pengen tahu seperti ini, ramping saja tuh, mungkin nggak lebih dari 2 jari ya lebarnya. Intinya enak buat dikantongin. Ketika mesin sudah menyala teman-teman, yang pertama saya notice adalah nih layar head unitnya, ini layar utama gitu ya. Bagi saya kurang besar teman-teman, kecil, 7 inci. Untuk ukuran mobil zaman sekarang ya mestinya mungkin di 8 atau 9 inci oke lah ya. Karena toh ini kan bukan di tengah dashboard ya, tapi di atas. Kalau misalnya ditaruh layar yang lebih besar pasti akan lebih leluasa untuk memantau banyak informasi gitu. Tapi secara keseluruhan fiturnya oke, lumayan lah. Cuma nggak yang berlebihan. Dia sudah ada Android Auto, sudah ada Apple CarPlay. Apple CarPlay sangat berguna bagi saya. Kemudian mode berkendara juga sudah ada Sport. Lalu ini ada auto wiper, auto lamp, ada head up display juga yang membuat kita lebih mudah untuk memantau kecepatan secara lebih aman, secara safety gitu ya. Karena kan kalau ada di head up display pala nggak perlu terlalu menurun gitu ya untuk ngelihat kecepatan aktual. Lalu dia juga sudah ada auto start stop, ada Q wireless juga, asik sih. Cuma memang teman-teman, iActive Sense-nya itu nggak lebih oke dibanding beberapa model Mazda yang lebih mahal, kayak misalnya CX-5 gitu ya, yang bisa belok sendiri gitu. Ini bahkan teman-teman nggak ada SCBS, Smart City Brake Support, yang kayak di Mazda 2 hatchback. Ini nggak ada, sehingga itu salah satu faktor yang ngebuat dia value-nya berkurang, karena nggak selengkap yang hatchbacknya. Tapi untungnya secara fitur keselamatan dia sudah ada traction control, sudah ada stability control. Lalu dia juga ini airbagnya 6 buah, depan 2, kemudian di samping sama di curtain, total 6, sama persis seperti yang ada di hatchback gitu. Ada cruise control juga, oke lah. Ada mode manual. Dan sekarang saya sudah di jalan teman-teman. Ini ada mode manual, nggak hanya di tuas sport snelling tapi juga ada di setir pedal shift. Jadi ya dengan 2 komponen ini pun juga sudah bikin saya lebih excited memacunya. Karena kan enak gitu ya kalau bisa naik turun sendiri meskipun matic gitu ya, manual mode. Dan ini apa namanya, saya selalu suka dengan rem parkir yang masih tuas kayak gini nih. Mungkin old fashion ya, tapi saya ngerasa lebih dapat aja feel-nya dengan rem parkir model tuas kayak gini. Ada nggak teman-teman yang suka dengan rem parkir dengan tuas kayak saya? Oke, ini mobil Skyactiv teman-teman. Jadi ini adalah salah satu pencapaian yang dilakukan Mazda dalam dunia otomotif secara global ya, modern. Kita tahu bahwa waktu di awal-awal Skyactiv muncul, Mazda tuh kayak mau ngasih tahu bahwa ini mobil mesin bakar itu belum habis, dan Mazda menyampaikannya di tengah gempuran hybrid udah mulai banyak, kemudian mobil elektris juga udah mulai banyak gitu ya, apalagi yang dari Cina. Tapi Mazda menyebutkan bahwa mesin bakar itu masih bisa dioptimalkan. Jadi risetnya pun juga unik. Saya ingat waktu itu masih di majalah Autobild Indonesia gitu ya, diundang ke Hiroshima untuk mendapat penjelasan dari Mazda di kantor pusatnya. Kira-kira gini, ini mobil dipretelin, kemudian bahkan dari baut-baut yang kecil dicek bisa nggak nih diganti dengan material yang lebih kuat, lebih ringan, dan lebih kaku. Begitu juga dengan bodi secara keseluruhan. Kan Skyactiv itu banyak kan, nggak hanya mesin, Skyactiv G gitu misalnya, tapi juga di bodi, di transmisi, dan jadi di hampir semua sektor di mobil, baik mekanis maupun elektris. Nah, ketika semuanya sudah dicek ulang, lalu kemudian dioptimalkan, hasilnya adalah mobil yang lebih menyatu dengan pengemudi, oneness-nya itu. Dan pada ujungnya Skyactiv itu bisa ngebuat mobil terasa lebih cekatan, lebih optimal. Oke, mungkin dia tenaganya bukan yang paling gede gitu ya, tapi secara
rasa berkendara dia kayak lebih menyatu dengan pengemudi sehingga lebih fun gitu. Termasuk juga dengan teknologi Skyactiv di mesin Mazda 2 sedan ini. Jadi ini mobil mesinnya teman-teman kompresinya gede, udah di sekitar 14-an. Tapi secara requirement minimal ya, bahan bakarnya itu bisa round 90 teman-teman. Artinya kita tahu kalau kompresinya makin tinggi kan cenderung ngelitik gitu ya, detonasi knocking. Tapi dia punya desain piston yang bisa menangani kemungkinan knocking. Itu kalau diisi sama yang requirement minimal. Tapi kalau bagusnya sih atau optimalnya itu di at least 92 lah, Pertamina Pertamax atau Shell Super gitu ya. Jadi dengan bahan bakar yang round 90, mesin modernnya Mazda 2 Skyactiv ini ya nggak masalah. Tapi itu secara teori. Kalau saya sih ini mobil udah enak gitu ya, lalu kemudian harganya pun juga bukan mobil murah yang jelas. Ya at least Pertamax kali ya gitu. Nah, ini mobil tenaganya di 111 PS teman-teman, atau kalau dikonvert ke DK tuh sekitar 109,5 apa 4 gitu ya. Mungkin bukan yang paling gede karena kita tahu Honda City yang sedan itu kan udah 121 ya kalau nggak salah. Sehingga dia bisa dibilang cukupan. Tapi bukan soal besar-besaran tenaga teman-teman yang ngebuat mesinnya itu enak. Melainkan soal ini ketika kita sedang pindah jalur, lalu tiba-tiba pengen agak kencang, digas, dia cepat naiknya, torsinya enak, kemudian tenaganya itu bisa dicapai di putaran yang lumayan rendah tenaga maksimalnya. Dan kalau yang otomatis itu masih kurang, kita masih bisa memainkan mode manual yang perpindahannya, shiftingnya baik up maupun down, itu sigap. Jadi apa ya, semua yang soal keasikan berkendara itu bisa dilakukan dengan baik di Mazda 2 sedan ini gitu nih. Turun, lalu kemudian sambil salip, wow. Dan kita tahu lah ya, kalau mode manual di transmisi gear ya itu rasanya kan lebih real ya daripada mode manual yang CVT tapi di mode manual kan gitu, dipecah rasio pulinya. Ya lebih asik sih. Dan saya juga pengen cerita soal handlingnya teman-teman. Skyactiv yang bodinya itu tadi saya udah sempat mention bahwa ini dibikin lebih kaku sehingga mobil bisa mendapatkan stabilitas dan kecekatan berpindah jalur gitu ya, handling yang luas tanpa harus membuat suspensi yang sangat kaku. Bodinya udah kaku nih, jadi suspensinya bisa diempukin supaya masih bisa berkompromi terhadap kenyamanan, dan itu yang terjadi sama Mazda 2 sedan. Ini format suspensinya mirip dengan kebanyakan mobil di kelas ini. Depan McPherson strut, lalu di belakang torsion beam. Tapi dia bisa memberikan kenyamanan yang lumayan. Meskipun dia tetap sebuah mobil yang driver oriented ya, tapi bantingannya nggak keras. Bagi saya ini adalah kompromi yang lumayan oke sih. Dan kekedapan kabinnya juga lebih baik dibanding Honda City gitu misalnya. Saya belum bisa melakukan pengetesan gitu ya, nanti dites lengkap. Tapi kekedapan kabinnya sudah termasuk kedap untuk sebuah small sedan gitu. Teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Jadi di first drive ini saya bisa sampaikan kalau nih mobil sama asiknya dengan yang versi hatchback, Mazda 2 hatchback. Dia bisa memberikan kecekatan handling yang khas Mazda, yang mana itu asik sekali tanpa terlalu jauh mengorbankan kenyamanan. Kemudian keasikan berkendaranya itu, keasikan dia dikemudikan itu bahkan sudah dimulai sebelum mobil berjalan. Dari posisi duduknya, lingkungan kabinnya, kokpitnya itu oke. Mungkin yang agak mengganjal bagi selera saya itu adalah warna joknya yang kalau di lapis warna hitam mungkin akan lebih perfect bagi saya. Tapi
Lingkungannya sih sudah asik banget. Ada pedal shift, mode manual gitu ya. Lalu ada head up display, traction controlnya sudah bisa memberikan ketenangan. Dia bahkan ada hill launch assist, hill start assist lah ya, HLA. Auto lamp, auto wiper, lalu ada Android Auto, Apple CarPlay. Sudah lebih dari cukup untuk sebuah fitur modern. Tapi memang fitur ADAS-nya nggak ada, teman-teman. Bahkan Smart City Brake Support yang ada di Mazda 2 hatchback itu nggak ada di sini. Gitu. Soal fitur, oh iya, ini ada blind spot monitoring nih di samping. Jadi dia bisa memberikan warningnya bukan assisting. Kalau misalnya ada objek entah motor, mobil atau pengendara sepeda gitu atau apapun yang di luar dari pantauan spion yang ada di daerah blind spot, titik buta. Lalu dia juga ada RCTA, teman-teman, rear cross traffic alert. Kalau kita lagi mundur nih keluar dari minimarket, ada mobil atau motor dari samping, dia bakal ngasih tahu supaya kita bisa ngerem. Ngasih tahu ya, bukan mengerem. Jadi bukan assisting. Tapi secara keseluruhan, teman-teman, kalau buat saya antara Mazda 2 hatchback dengan yang sedan dengan harga yang sama nih, ini lebih menarik. Ini fun to drive-nya dapet. Kemudian ya secara keseluruhan mesinnya, posisi duduknya, handlingnya itu ya hampir sama atau bahkan sama dengan yang hatchback. Cuma dia dapat bonus terasa lebih elegan, terasa lebih matang. Dan kalaupun pengen dibikin lebih dinamis gitu tampilannya ya tinggal diganti velg mungkin atau dipasang set suspensi lowering kit yang lebih rendah mungkin ya jadi sama agresif ya kan. Dan itu membuat saya mengatakan kalau pilihannya hatchback sama sedan, saya pilih Mazda 2 sedan. By the way, teman-teman, pengen info dikit, bentar lagi ada Gaikindo Indonesia International Auto Show Gias. Itu kalau di 2022 ini dihelatnya di tanggal 11 sampai 21 Agustus. Jadi kita bisa ngelihat ada banyak mobil dan motor yang dipamerkan. Totalnya ada 20-an lebih merek mobil, baik yang komersial maupun yang penumpang, dan ada belasan sepeda motor yang bisa di-explore lebih jauh di Gias. Teman-teman bisa datang ke sana, lalu kemudian acaranya itu di ICE, teman-teman, BSD di Tangerang, Banten. Kalau pengen beli tiketnya itu bisa di web atau di aplikasi Auto 360, Auto 360. Jadi ya saya definitely akan datang ke Gias untuk ngelihat launching banyak peluncuran mobil-mobil baru yang dipamerkan di sana. Lalu juga ada, kalau teman-teman suka dengan mobil listrik, ada test drive-nya tuh, mobil listrik indoor pula. Jadi ya sampai ketemu di Gias. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.